kadang gue ini membuat gue juga jadi kayak kalian nggak akan percaya lagi sama gue gitu loh. Jadi gue agak bingung juga gitu. Intinya gue kangen banget sama elemen gitu. Gue pengen main gitu sama mereka gitu. Berat juga ngomongnya. 1000 atau sejuta maaf kita maafkan. Tapi kalau untuk ibaratnya, oke, kembali lagi bareng. Weh, ntar dulu. Kalau gua ya nggak segampang itu, karena as a friend ataupun saudara, wah gue sih sangat welcome ya kan. Seneng lah ya. Seneng. Apalagi dia tahu kalau dia salah. Bisa terima pun, lu pasti ada syarat atau gimana? Ada sebuah tanggung jawab akan pekerjaan atau akan karir ya kan. Apalagi kan ditambah kita udah berumur semua, bukannya kita mau menghakimi, enggak, tapi itu lebih baik gue pahit di depan dibanding nanti pas berjalan berabe gitu, ini terjadi lagi gitu kan. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama gitaris saya, Arya Elemen. Akhirnya main sini juga nih. Harus gue panggil satu-satu deh. Mantap nih. Deh. Siap. Ini ada harus yang kita obrolin. Mantap. Tapi banyak juga yang request untuk semua anak-anak Elemen masuk di sini. Dari awal kan dia sama Lucky udah. Yes. Nah, tapi ya baru sekarang lu nih, waktunya baru ada nih, ya kan? Dey, nih gue mau nanya Dey, lu kenapa awalnya memilih jadi model? Nah, ini nih. Sebenarnya bukan keinginan total dari gua sih waktu awal-awal model. Jadi gua pas waktu itu SMA, gua nggak salah SMA, ada tiba-tiba gue main di satu mall, gue nggak tahu itu dia talent scouting atau apa untuk ngikut. Dulu ada sebelum majalah ya, ada kayak model-modelan gitulah. Nah, suruh ikut, gue bilang, lah gue ngapain deh, gue nggak bisa. Oh, bukan lu yang daftar gitu? Bukan. Oh, gitu. Jadi awalnya tuh itu, jadi diajak waktu itu. Nyamperin ke gue tuh, gue lagi main di mall, habis balik sekolah tuh masih pakai baju sekolah. Langsung bilang, mau ikutan, ini gua ikutan ajak model ya? Hah? Ngapain tuh? Kan dulu tuh manis banget kan lo, ya kan, Mahmud begini, terus udah gitu kurus, manis juga lo kan? Iya. Nah dari situ, akhirnya alhamdulillah tuh ternyata berjalan lancar tuh si agensi berarti ini? Agensi kayaknya sih. Kayaknya agensi. Nah akhirnya setelah event itu, orang-orang mulai tahu tuh di Bogor kan, termasuk sih ada teman-teman gue orang radio, si Gisi. Nah, Gisi. Iya. Nah, memang dari situ orang-orang yang di Bogor yang tadinya ngajak yang di mall itu, nah tiba-tiba ngirimlah mereka tuh data gue beserta fotonya ke majalah Aneka. Gue kagak tahu. Nggak tahu. Tiba-tiba di sekolah kok rame. Selamat ya. Selamat apaan? Astaga. Serius? Terus. Pas lihat, masuk finalis. Finalis apaan? Itu. Wah, geblek. Jadi sebenarnya teman-teman lu punya andil gede dong ya? Iya. yang dari talent scouting yang ngambil itu. Nah, waktu yang talent scouting itu ngapain sih, Dek? Lu tuh di panggung apaan lu ngapain? Catwalk. Pakai baju. Oh, gitu. Kayaknya baju-bajunya gitu mereka doang. Gitu doang jalan. Gitu ya. Nah, jadi Aneka akhirnya lu masuk final. Jadi juara. Juara 1, alhamdulillah. Juara 1. Iya. Lu ngalahin se-Indonesia, men. Se-Indonesia tahun 96. Waktu dulu gini nggak? Jadi 95-nya Didi, 96-nya gua. Lu belum kenal ya? Belum kenal sama Didi. Didi udah duluan. Udah duluan. Pas lu langsung juara 1. Juara 1 langsung gini dong. Pas lu ngaca pasti malam-malam gitu. Kok gue ganteng banget ya? Gitu nggak? Gue nggak tahu juga sih. Agak-agak nggak percaya aja gitu kan. Dapat duit ya? Dapat. Gede ya? Kayaknya di tahun segitu sih gede ya.
Kalau dibilang, tapi kalau gue compare dengan media-media lain, paling kecil. Paling kecil, tapi buat lu udah gede lah ya. Buat Anak gue udah SMA. gede, alhamdulillah. Jadi gue ngakalinnya untuk supaya gede, gue nggak ambil-ambil tuh duit. Oh. Sampai udah ngumpul-ngumpul, baru gue cairin. Gitu. Gitu aja sekarang juga elemen taruh di gua. Lu ada. Nanti pas udah tua. Baru diambil. Udahlah. Kayak ini dia. Lu juara 1 nih. Juara tuh. Didi di atas lu. Padahal Iya, umur sebenarnya. di bawah lu ya. Di bawah gua. Tapi di atas lu. Secara tingkatan cover boy ya dia 95. Apa sih kerjaan Coverboy pada saat jadi juara? Selain dapat itu dapat apa lagi? Maksudnya terus jadi Jadi kalau di tahun itu tuh memang majalah itu menjadi satu patokan. mana anak muda ya? Iya. Lu ngapain tuh? Konser? Enggak, jadi foto, yang pasti foto Pasti buat itu. majalahnya. Terus ntar ada produk-produk yang memang kerja sama media itu kita Dibayar lagi. Enggak, kok kata si Luki yang pernah ada manggung. Setelah itu perjalanan setahun mereka tuh bikin roadshow. Oh, roadshow. Jadi si catwalk. Catwalknya, tapi kalau Aneka kan agak-agak dance ya. Iya. Jadi itu ya si model-model itu dikumpulin yang juara-juara ataupun yang memang dulunya memang dia udah menekuni catwalk ya udah Si dikumpulin. Eja juga Eja Yang ya? Eja Yang, angkatan gue Eja Yang. Benar. Ini band gue yang ngomong. Juara satu lagi. favorit tuh. Juara favorit. Juara favorit. Jadi lu bareng dong sama si Eja? Bareng sama si Eja. Astaga. Si Eja mana si Eja? Ada dua ya. Nah, terus. Dari situ ada roadshow, lumayan tuh beberapa trik. Jadi waktu sebelum Elemen memang gue udah sering keluar kota sama Aneka gitu. Di situ kenal Didi juga. Di situ. Jadi semua angkatan ada tuh numplak ke situ. Jadi setiap roadshow. Iya. Ada Didi, ada Lucky, biarpun gue belum kenal deket. Oh, Lucky juga juara juga. Juara, tapi dia top guest. Top guest. Bareng tapi tetap. Dia 96 apa? Bukan, maksud turnya bareng. Oh bareng, kalau yang pas roadshow bareng. Kalau Roni, Roni lebih dulu. almarhum, Almarhum. lebih dari Didi lagi. Lebih dari Didi lagi. Oke, cuman nggak juara ya? Kayak juara, gue lupa tahun berapa ya juara. Dia apa. sebelum lu lah pokoknya. Iya, sebelum Didi jauh. Oke, akhirnya jadilah si Iya. model-model ini. Mm-mm. Terus kenapa bikin band? Ya, Nah. bagus di situ. Jadi awal jadi Elemen, dulu kan si Roni pingin bikin album solo. Roni, Iya kan. karena memang dia bisa nyanyi. Iya, nah terus ini ceritanya ya, Iya. gitu. Ngumpul-ngumpul ternyata akhirnya jadi bikin band tuh, si Elemen ini. Lu udah diajak nih? Belum. Oh, belum. Dulu Oke. masih ada, belum ada gitaris, terus sampai ada gitaris si Ali Jainal. Ali Jainal, Nah, Wali. kan. Dari Ali Jainal, terus Ali Jainal mundurin diri. Nah, gue udah curiga tuh, almarhum Roni udah hampir tiap roadshow nempel ke gue kan. Oh, Gitu. kok tahu lu bisa gitar? Si Roni. Nah, gue nggak tahu Karena lu juga. sering gitar-gitaran kali. Iya. Oke. Dan waktu SMA kan emang gue masih Ngeband, ngeband iya. gitu. Nah, dia nyamperin, lu nanyain, lu ada band? Ada. Ngeband sama gue itu terus. Cuma kan gue mikir ya, wah kalau gue ambil, lumayan nih Jakarta, ongkosnya lumayan ya. Lu kan di Bogor. Di Bogor gue. Oke, jadi pertimbangannya ke situ ya? Pertimbangannya itu, terus sampai akhirnya, ya udah deh kenapa nggak dicoba gitu kan. Oke, udahlah, Jalan. jalan. Lu, Roni, udah ada Lucky belum? Lucky belum? Udah. Udah. Oh, Lucky udah ada duluan ya? Udah ada duluan. Lucky Didi. Iya. Roni, Lucky, Didi udah dulu. Udah ada Ibang belum? Udah. Udah ada Ibang Udah ada malah di Ibang. situ. Udah Terus ada udah Ibang, ada Fajar? udah. Oh, berarti lu terakhir nih? Gue terakhir. Oke. Setelah Ali. Berarti lu berlima? Iya. Oke, berlima. Oh, latihan? Latihan. Latihan. Bikin lagi belum? Hah? Udah bikin lagu apa belum? Belum. Belum, masih latihan-latihan doang. Masih latihan. Terus masuklah kemarin si Adit kan? Adit, karena tiap ke Jakarta kan nyokap ya, sama siapa sendiri? Udah dianterin dulu sama Adit. Ya, udah. Dia Adit jadi- juga bagus main gitarnya. Iya, malah dia lebih dulu kan di SMP juga udah main tuh, Oke. main musik gitu. Ya udah terus dianterin Adit tiap ke studio latihan. Dia disuruh masuk sama Joe. Iya. Oke. akhirnya. Pas dia masuk sebenarnya perasaan lu seneng atau enggak? Eh, Karena biasa ya adik kakak kan biasanya malas banget satu grup ya. Ya kan juga ada gitu-gitu ya kalau Iya. kalau main juga kan pengennya sendiri-sendiri, Pak.
Iya sih, benar tahu sendiri. Cuma memang Apa pada saat itu seneng nih daripada gue nggak ngeliat situnya, tapi lebih ke kebutuhan sih. Kebutuhan memang ternyata Elemen di saat itu membutuhkan 2 gitaris. Jadi pertimbangannya gue langsung reasonnya ke situ kan. Oh, oke, reasonnya ini. terus Adit juga orangnya ngeband udah lama gitu. Udah lama gitu. Intinya ya udah kenapa nggak tekel, cocok apa tidaknya kan kalau nggak dicoba nggak tahu ya. Tapi sebenarnya lu sama Adit itu orang yang deket nggak sih? Tiap hari harus berdua, tidur berdua. Oh, tidur sih ya berdua iya. Ya maksudnya jalan berdua. Oh, enggak. Enggak. Adit lebih bergaul. Lu nggak? Gue lebih introvert. Oh. Gitu. Lu malah kalau gue temen cuma bisa dihitung. Di SMP, SMA bisa dihitung. sorry ya, tapi lu ada autisnya nggak? Kayaknya ya. Kayaknya gue autis tapi yang versi yang ringan, Asperger. Asperger ya? Karena lu memang suka kadang-kadang diam sendiri. Iya, setelah gue tahu, ya setelah gue ngurus anak gue ya, oh gue kayaknya autis juga nih, tapi gue Ya, Asperger. anaknya Arya autis, dia anak berkebutuhan khusus, spesial banget, Bebito. Dan dia deket banget sama lu kan? Deket gue. Dan nurutnya malu banget ya? Oh Ternyata satu frekuensi tuh. Pas gue jadi, oh pantesan deket, ternyata satu frekuensi sama autism. Hai Bebito. Gue mengerti bahasanya dia, apa yang dia inginin, gitu. Oke. Lebih cepat gitu. Setelah itu kita akhirnya masuklah, Roni kan keluar, gua Iya. masuk. Pada saat itu kita pegang duit semua dong, manggung terus. Alhamdulillah. Ya kan, manggung terus segala macam. Di situ lu sama Adit kan bokap terus akhirnya nggak ada. Pas gue masuk kan bokap udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Jadi album pertama itu. Berarti sempet tahu album pertamanya. Hah? Sempet tahu Elemen. Tahu sebenarnya nggak tahu, tapi Maksudnya waktu albumnya? rilis album beda 7 hari kalau nggak salah ya. Sebelumnya. Setelah rilis, terus klip pertama keluar, bokap nggak ada. Tapi berarti sempet tahu. Tahu. Oh, alhamdulillah. Pas gua diajak Senang dia? ke Jakarta untuk latihan sama Elemen, tahu dia. Nah, senang. Jadi Gitu. maksudnya tahu lah anak-anak di situ ya. Nah, ya udah, Gitu. alhamdulillah. Nah, berarti kan lu tinggal menyokap nih. Tinggal menyokap. Nyokap, Adit juga menyokap gitu. Waktu itu penghasilan lu berdua itu untuk nyokap juga nggak? Mau Iya. nggak mau? Karena nyokap kerja nggak sih pada saat itu? Ibu rumah tangga. Berarti bener-bener lu sama Adit jadi kepala rumah tangga nih? Wow. Cuma bedanya kan kalau dulu gua udah punya penghasilan dari model. Itu juga Iya kan? udah juga ya? Udah. Nah, pas ada Ada Adit, Elemen, ada nambah lah. Nambah gitu. Oke. Waktu lu di Elemen modelnya masih tetap nggak? Gua offin dulu. Karena gue tipe orang kayaknya ya pas udah banyak kerjaan jadi kayak kagak fokus. Karena Didi kan terus. Terus gitu. Lucky terus, main film, model, apa. Lu enggak ya? Enggak. Jadi gue pas emang dilalahnya pas waktu Elemen jalan, terus gue pas itu kelas 2 SMA, kelas 3 tuh gue dapet sinetron sebenarnya. Udah langsung tanpa Casting. Nggak diambil? Gue nggak ngambil tuh. Kenapa sih, Di? Gue kayak masih belum pede sih prinsipnya. Oh, tapi lu introvert juga sih. Introvert, jadi pas gue belum pede, ada deh, dibanding gue malah jadi nggak maksimal, mendingan nggak deh, gitu. Tapi kok di introvert, tapi kalau manggung lu malah kayaknya all out banget loh. Ih, nggak tahu juga sih. Karena lu mungkin di panggung ngerasanya lu sendiri ya, enak gitu ya. Kayaknya nyampe. Nggak harus interaktif sama orang kan. Iya, kayaknya itu sih, mungkin salah Iya kan? satunya itu. Kalau begini kan lu harus tanya Yes. jawab. Tapi kalau di sana kan lu sendiri aja gitu. Gitu. Memang kadang-kadang lu lihat ya, Pak, nanti panggung-panggung Elemen yang dulu-dulu. Lu lihat Arya itu orang yang wah gila loncat-loncatan apa segala macam kan. Oke, Dei. Terus kita meledak segala macam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus akhirnya kan kita satu-satu ada yang keluar tuh. Yes. Lucky dulu. Terus Adit keluar. Iya. Nah, pada saat Adit keluar mengundurkan diri kan lu tahu dia via SMS kan. Iya. Lu gimana tuh, Dei? Ya, mungkin gue sih sempat apa ya? Kesel, pasti kesel, ya kan? Lu tegur dia nggak pas sampai rumah? Apa telepon nggak? Enggak, jadi gue pas sempat emang, gue nggak mau ngomongin ini dah, gitu. Jadi kalau emang ketemu di rumah, Nggak ada ngomongin bahas? nggak ada bahas. Gue mendingan,
Karena mungkin juga gue introvert ya, jadi gue nggak mau mengganggu mood gue, malah jadi nggak asik, ya kan. Tapi kesel, iya kesel, ya kan. Kenapa pas keluar, pas dalam keadaan Nggak lagi di atas gitu. iya, gue berpikirnya itu kan. Waktu itu Elemen lagi nggak ada panggungnya, lagi mulai-mulai jarang. Adit mengundurkan diri kan. Itu 2008 tuh. Pas Adit sendiri ke lu datang nggak? Dei, sore ya Dei gitu. Nggak. gue lupa, kayaknya dia via ini juga, via SMS. Gue masih SMS ya? Iya, SMS. Gitu. Gila ya. Jadi gue memang ya udah deh, mungkin ya hak dia, dan gue nggak mau dibanding ngebawa mood gue juga. Dan memang di Elemen kan dulu gue bukan tipe orang yang apa-apa gue harus obrolin. Oh, nggak, bukan gitu? Bukan. Gue mungkin kalau yang tahu kayak anak-anaknya kayak yang lama ya, Lucky segala macam, atau bahkan mungkin dulu masih masih bareng Joe, mungkin gue orang yang ayo deh gue ngikut. Nah, iya. Lu orang yang oke gitu ya. Jadi ada nggak baik juga sih ya, agak yes man juga. Tapi ya memang mungkin karena basicnya gue introvert. Lu malas berdebat orang. Malas berdebat, gitu. Iya, I know. Tapi pas setelah Adit keluar kan gak lama vakum. Vakum. Di situ titik gua. Di situ Arya berubah. Di situ titik gua. Di situ lu menjadi seorang produser, right? Gitu. Lu bikin Biru Langit. sama Mario Kacang pada saat itu. Yes. Lu memproduseri siapa? Iya. Lu memproduseri siapa? Banyak kan? Banyak. Ada dari si Ray, banyak. Kalau main sampai terakhir ada si Biang Kerok yang Biang Kerok. kumpulan Banyak orang tuh. Iya, kumpulan si selebriti yang Selebriti ya. sampai almarhum Ki Joko ada di situ kan. Oke. Gitu. Terus udah gitu lu menikah kan sama Ayu. Iya. Tambah gila lagi kerja lu. Iya kan? Malah sempat bikin label, terus juga sempat ngerjain program TV. bikin acara TV apa namanya? Keren dulu. Jadi kita sempat panggung sih, Rocker Kasarung lu sempat panggung ya. Nah, itu lu jadi berubah banget. Dan akhirnya sempat juga lu jadi buka rumah makan. Bukan. Iya, jadi dulu usaha kuliner. Gua sempet bikin catering, terus catering alhamdulillah tuh vendornya banyak tuh, dari sampai ke hotel. Gengnya Santika, terus TV gitu ya? TV, Net TV, RTV. Oh iya. Ya kan? Itu dari lu semua tuh bikin? Program-program mereka. Berarti kita supply. lu banyak dong? Banyak, sampai 8 orang katakanlah. Oh iya? Di rumah. Oh gitu. Gitu. Nah, terus sempat Yang gue datang, sempat buka rumah makan tuh, Iya. ya kan. Nah, nasi pedas gue buka ada di ayam betutu. Iya, ayam betutu, ayam taliwang. Buka, terus buka coffee shop juga. Gitu, sampai lumayan jalanin. Sampai akhirnya kemarin sebelum pandemi kan sempat dijual karena gue pindah sekolah, si Bebito. Oke. Bebito pindah sekolah, akhirnya itu gue jual. Ternyata pandemi, beruntung. Karena kalau mungkin gak dijual, Oh iya. wah, lebih pusing tuh, gila. Iya. Jadi titik baliknya pas vakum, di situ gue jadi berpikir, oke, nextnya mau gimana nih? Iya. Ya kan? Gitu. Untungnya waktu pas vakum, gue masih belum nikah kan. Jadi ibaratnya sebelum gue nikah, gue harus punya bekal dulu. Ya kan? Oke. Itu sama sekali nggak ada lu ajakin Adit juga nggak ada? Nggak ada. Adit sendiri, lu sendiri udah? Iya, gitu. Jadi gue tuh nawarin yang kayak Biru Langit, benar-benar nawarin ke label, segala macam, gue jalan sendiri. Iya, yang gue tahu lu jadi bisa nawarin itu, lu bisa jadi memproduce, lu bisa jadi bikin proposal. Iya. Gokil loh. Itu gue jalan sendiri. Sampai sekarang lu kayak begitu ya? Sampai sekarang ya? Sampai sekarang alhamdulillah gue masih dipercaya menjadi konsultan satu perusahaan MCN. Iya. Untuk promotion dan produksinya dia. Sampai legalitas, segala macam. Sampai lu pernah bikin juga ada yang, apa namanya, acara konten kreator juga. Iya, musik konten. Musik konten kan pada saat itu. Gitu. Dan Arya terus berjalan sama Elemen terus. Have no problem with Arya actually. Gua, Arya, Fajar, Didi. Sampai akhirnya Ibang mengundurkan diri. Ya kan? Jadi kan, kita kan udah sama-sama lihat nih.
Ibang itu kemarin ini sempat datang ke kita kan, gue udah pernah cerita gitu ya. Datang, dia minta maaf karena waktu itu kan dikeluarkan karena ada one prestasi dari Ibang, akhirnya dia dikeluarkan oleh Didi Riyadi. Padahal sebenarnya ya Didi yang menyatakan dikeluarkan itu. Kaget juga gitu ya. Tahu Didi, langsung amat. Udah nih, 5 tahun berlalu, akhirnya dibalik lagi kemarin dia minta maaf segala macam. Oke kan, nggak jadi masalah dong. Lu maafin dia nggak? Maaf sih pasti. Iya kita dong, maafkan. maafin kan, kita maafin, udah beres segala macam. Nah, lu lihat dong kemarin di podcast gua. Tahu-tahu dia bilang dia mau balik lagi, gimana tuh, Di? Kalau untuk yang itu sebenarnya kalau maaf pasti 1000 atau 1.000.000 maaf kita maafkan. Tapi kalau untuk ibaratnya oke kembali lagi bareng. Weh, ntar dulu. Kalau gua ya nggak segampang itu karena nggak segampang itu. Kenapa? Lu iya sih. Ya kalau Jadi gue sih sebenarnya lebih mikir gini, kalau lebih konteksnya ini akan terjadi lagi nggak gitu? Karena kenapa? Kalau terjadi lagi, waduh, ini PR nih, buyar nih. ya gitu. jadi lu tuh punya trauma sendiri ya Iya. sama Ibang ya. Traumanya dulu ya bangsa Ibang suka nggak datang tiba-tiba ya. Iya. Nggak Gitu. manggung, dia tahu-tahu nggak ada gitu. Nah, jadi lu masih mempertimbangkan ke situ. Iya, karena kan nggak kita kerja sama pihak 2, pihak 3 itu yang gue lebih mikirinnya itu kan. Kontrak segala macam. Heeh. Tiba-tiba, karena kan dia last minute, gue ngerinya kan last minute. Gue nggak datang ya, wah, gue lagi gila, gue lagi. Iya sih. Lu kaget nggak waktu lu lihat ininya kontennya? Ya, shock sih, ya kan. Lu udah ngomong apa lu? Aduh, gimana ini gitu. Iya, aduh. Lu mah cuma lihat doang. Lu kan pasti bisa bikin. Lu di sini, bro. Dia ngomong. Aduh, gimana ya? Gue bilang gue nggak bisa putusin sekarang. Gue bilang gue harus ngobrol sama anak gitu. Kemarin kan dia sempet datang, terus ke tempat latihan dia sempet datang juga main. Wah, gue bilang oke. Ya kita maksudnya biasa aja gitu. Cuman dalam hati mudah-mudahan dia nggak expect too much Iya. gitu. As a friend ataupun saudara, wah gue sih sangat welcome ya kan. Seneng lah ya. Seneng. Rindu juga sih sama dia. Apalagi dia tahu kalau dia salah, ya kan. Dia salah. Yang susah kan dia salah tapi dia kagak tahu. Nah itu yang pusing kan. Tapi dia tahu nih dia salah. Nah tapi pas udah sekarang lihat konten yang kemarin udah malu tuh keluar. Nah loh, itu tuh yang jadi agak di bold ya. Nih ini harus matang nih ya kan kalau nextnya mau gimana. Karena pertimbangannya aspeknya banyak nih. Kalau menurut gua gitu. Tapi kalau kata lu, Ibang itu pas serius apa hanya sementara dia kangen? Ya kan ada orang kangen doang, gue pengen ngeband gitu. Apalagi serius nih, gue juga rada-rada itu tuh. Masih belum tahu Karena nih. kalau serius dia tahu salahnya, dia pasti nggak akan mau mengulangi lagi kan intinya Iya. gitu. Tapi yang kita takutin adalah lagi kangen. Itu dia. Takutnya terjadi lagi. Ya tapi gitu, ini bener-bener sebenarnya konflik. Kita belum ketemu lagi untuk ngomongin ini secara langsung. Tapi memang ini kendalanya di kita gitu. Ya kalian bolehlah silahkan tulis menurut kalian harus gimana dan solusinya apa dengan keputusan yang itu. Mudah-mudahan kita siapa tahu bisa ngebawa kita berpunya pemikiran yang kalian pikirkan. Kalaupun misalnya kalau tidak lagi kita ambil, ngomongnya gimana ya? Lu yang ngomong aja ya. Didi lagi dong. Kan Didi keluarin. Didi harusnya. lagi. Didi yang statement lagi dong ya. Lu mau nggak Di? Kau yang akhiri, dia yang memulai dong. Gitu. Si Didi. Ya gue juga memang itu sih yang gue pikirkan. Tapi gini, gue mau jujur aja sama lu ya. Secara pertemanan sedih sih gue untuk kemarin Sangat. untuk ngomong, aduh gue belum tahu bang gitu. Itu tuh ngomong gitu dong gue udah sedih sih sebenarnya. Bahwa kayaknya harus gue pikirin dulu gitu kan. Benar. Karena buat gua salah satu yang menjadi color memang tidak dipungkiri adalah Ibang, ya kan. Ibaratnya jujur dari hits yang ada di Elemen kan selain lo ada Ibang. Iya, Ya kan, memang yang Iya hitsnya Elemen banyak lagu Ibang juga.
Jadi itu juga satu pertimbangan, tapi yang menjadi apakah ini menjadi habit dia yang seperti itu, nah gue kan belum tahu ya gitu kan. Jadi belum tahu mau ngapain, bilang gimana belum tahu. Cuma memang kalau mau gimana ke depannya memang harus dipikirin secara matang sih gitu. Oke. Karena kan udah jadi sebuah brand kan, elemen kan. Gitu. Tapi secara bener sih memang, benar kata lu, kalau secara color, memang salah satunya yang ngebentuk colornya elemen itu ya bassnya dia sih. Iya kan? Bener. Bassnya dia tuh emang oke sih. Dia tuh sama karyanya Ibang ya, karyanya Ibang tuh oke loh sebenarnya. Ada yang kadang-kadang di luar prediksi, anjing gini. Itunya tuh wah gila sih, ya kan. Chordnya kan chord Iya. bahaya dia kan. Ada ke situ, kadang-kadang kita nggak kepikir, dia kepikir situ. Itunya Kalaupun misalnya kita ngomong berandai-andai aja deh. Kalau misalnya nih, kalau kita terima pun, ya misalnya gue tanya nih, bisa terima pun, lu pasti ada syarat atau gimana? ada, pastinya. Ada syarat, gue belum tahu bentuknya seperti apa. Poinnya apa aja kira-kira? Gue yakin si Bang nonton soalnya nih, biar dia mikir aja. Banyak sih, jadi sebuah tanggung jawab akan pekerjaan atau akan karir, ya kan. Apalagi kan ditambah kita udah berumur semua, apakah dia lebih tanggung jawab itu lebih ada atau tidak, gue belum tahu itu tuh. Itu pasti akan di note yang pasti. Karena dari situ turunannya banyak tuh. Karena kalau dia tanggung jawab akan sebuah pekerjaan atau yang dia lakuin, nah mungkin bisa. Tapi kalau tanggung jawabnya ternyata cuma suatu keinginan belaka, gue nggak tahu. Iya kan? Karena itu akan buyarin semua tuh. Nah jadi gini, sebagai informasi juga di elemen itu semua kita sekarang, kita punya tugas masing-masing. Tapi kebetulan tugas masing-masingnya itu cuma ada 3 orang yang berfungsi ya. Yang lain sibukan Fajar ngantor, Didi bikin dodol. Dewi itu pemasaran nih. Dewi itu untuk marketing ya. Lu banyak marketing sama digital plan juga lu ya. Karena lu ngerti di situ. Gua lebih ke musiknya sekarang. Lucky lebih ke bisnis juga ya. Lebih ke bisnis dan digitalnya Lucky. Nah, kalau misalnya kita ngomong misalnya aja dulu. Si Ibang masuk, gue cuma mau jadi player aja, bisa nggak? Edisional? Nggak, gue cuma jadi player aja deh. Gue cuma jadi member, tapi tapi ya datangnya cuma manggung doang. Waduh, agak sulit ya. Kalau buat gue pribadi ya. Kita semua kerja aja gila. Iya, jadi maksudnya kita aja yang berenam kan benar-benar atau dengan kesibukan yang juga luar biasa anak-anak, akhirnya waduh, ini kalau ini nambah beban lagi nih. Gitu. Adit kan ngambil sosial medianya, Adit. Iya, sosial media Adit kan. Nah ini Ibang mau ngambil apanya gue belum tahu nih, ya kan. Tapi at least kita pengennya Ibang juga, maksudnya sebagai member juga dia harus mengerjakan yang lain dong. Pasti, kontribusi. Nggak boleh cuma manggung doang. Iya. Enak aja manggung doang. Iya, bener. Karena kan sekarang udah serba digital, serba harus cepet nih berpikirnya. Karena gini, zaman dulu itu kita memang bener-bener abis produksi, kita tuh bener-bener ada yang mikirin. Iya. Marketingnya, apanya semua, kita mah cuma diam, terima jadwal, manggung ya. Gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kan? Karena kita sendiri semuanya. Harus mau ngapain, after release gimana, ini gimana. Sampai kalau mau ngerilis album aja, kita tuh udah bikin konsep untuk 2 tahun ke depan ya. Bener. Planning 2 tahun ke depan loh. Untuk bulan ini keluarin apa, bulan ini sampai 2025 kita udah bikin. Iya kan? Bener. Jadi memang benar-benar sekarang itu kita diajarkan untuk semuanya sendiri. Tapi gue terus terang, gue itu bukan orang digital. Jadi musik sini deh gue bikin gitu. Jadi gue nggak ngerti, bener kan? Bener banget. Nah kebetulan Om Arya kan memang dia seorang konsultan untuk itu juga gitu. Nah ini sih deh yang kemarin ini gue mau bahas. Lu juga nggak ada, sama juga berarti lu sama Adit juga. Iya, jadi sebenarnya gue sih harus, kalau memang dia mau dipertimbangkan, memang harus ada klausul-klausul yang disepakati, ya kan. Nggak boleh, bukannya kita mau menghakimi, enggak, tapi itu lebih baik gue pahit di depan dibanding nanti pas berjalan
berabe gitu lu ini terjadi lagi gitu kan. Iya sih. Iya kan? Karena malu kita udah pada berumur, masa lu kayak gini aja tanggung jawabnya nggak ada Dia gitu sampai kan. ngomong gini sama gue. Pas udahnya podcast nih. Gue bilang, Bang, lu kan udah dimaafin, lu itu udah jadi temen. You have your own life sekarang. Udahlah, pergunakan ini jadi temen. Lu ngapain sih masuk elemen? Lu bikin ribet aja lu. Kan banyak peraturan, banyak effortnya yang harus lu keluarin gitu kan. Gue bilang gitu supaya nggak menyakitkan dia. Dia bilang apa? Enggak, gue pengen mati sebagai elemen. Wah, gue bilang, berat nih sampai mati nih. Maksud lu gimana? Gue bilang, gue takut ini bunuh diri. Bukan, gue pengen tuh orang mengenang gue sebagai elemen pas pada saat gue nanti udah nggak ada. Ayo lu. Ya sedih sih. Itunya sih sedih. Hah? Sedih sih. Gitu tadi. Maksudnya gue berbagi biar jangan gue doang. Lu juga mikir loh, gila lu. Sedih sih kalau dia ngomong gitu. Ya sekarang sih dia ini sih. Dia sekarang memang narik online ya. Agak Grab gitu. Terus dia tinggal sendiri sekarang gitu kalau nggak salah. Iya, dia cerita. Dia kan cerai kan sama istrinya. Ya makanya gue cuma bilang, Bang, pikirin dulu Bang, ini mungkin lu lagi kesepian kali, lu jadi pengen itu, coba, apa tahu lu nanti udah dapet nggak kesepian lagi, lu udah santai gitu. Sih gue ngomong gitu juga. Ya tetap, ya dia datang kemarin kita latihan dia datang, iya kan, dia datang, aduh, manggung datang, hah, iya kan. Terus kita harus gimana? Ya, oke. Terus kalau misalnya ini memang harus diputuskan, berarti lu minta semua kita duduk bareng. Duduk bareng. Sama ibangnya juga sekalian. Iya. Terus kalau gue sih tetap harus pahit di awal, kita bikin kesepakatan aja, gitu, supaya bisa sama-sama tenang lah ya kan. Kita mau ngelangkah kan kalau tenang, oke ini takutnya kan ngelangkah kalau waduh ketakutan kayak Ibang terjadi lagi kan jadi bikin moodnya berantakan ya. Kadang-kadang kita mau melangkah bikin album, bikin apa atau tiba-tiba ada kejadian lagi kayak Ibang. Nah itu kan ngerubah ritme ya kan. Iya. Mengganggu lah. Mengganggu pasti. Oke. Gitu. Itunya sih jadi kesepakatan-kesepakatan yang mungkin malah bisa tertulis. Kalau gua. Iya, maksudnya tertulis ada kontrak betul. Ada kontrak. Gitu. Ya karena itu udah sering terjadi kan. Gitu. Gua nggak mau ibaratnya asam lambung gua naik gara-gara yang aduh. Ini bukan asam dan garam, ini asam dan lambung ya. Asam dan lambung. Aduh bahaya tuh. Oke deh, ya udah nanti kita mikirin itu lagi ya. Sekarang deh, lu lagi ngerjain apa selain di elemen? Kemarin terakhir gue baru nge-build Erika Carlina kan. Siapa? Erika Carlina. Dia tuh YouTuber atau bukan? Dia ya selebgram, YouTuber, kreator juga. Erika Carlina. Nah, jadi nge-build dia untuk memang dia mau di musik, ya gue build, gue bentuk dia konsepnya seperti apa, ya kan? Oh, lu nge-build itu konsepnya? Nge-build dari A sampai Z. Konsep dia konsep ya? besar, payung besar. Panggungnya, konsep dia, act-nya seperti apa? Dari gayanya. Dia, konsep dia, misalkan, singlenya dia yang kemarin rilis kan Primadona, itu gue build dari payung gedenya. Dia kan emang terkenal Queen Senoparty. Oh, oke. Kan? Lu bikin? Gue bikin. Makanya gue akhirnya pakai lagunya Mas Indra Lesmana, si primadonanya Krakatau. Karena ada lirik Ratu Pesta. Di situ akhirnya gue bikin tagline dan payung besarnya adalah itu. Nah, dari situ baru turunannya. Ya. Sampai ke klipnya juga lu ikutan mengkonsult juga? Enggak, kalau klipnya gue menyerahkan sepenuhnya ke si director, tapi memang dengan guidance-nya si konsep besar. Iya, gitu. Berarti lu kalau misalnya ada orang nih, satu artis baru, gue bisa nyanyi, gue ada lagu, atau gue belum punya lagu, atau udah punya lagu, tapi gue nggak tahu mau ngapain, bisa kontak lu? Bisa banget. Lu konsult dari musik sampai semuanya? Jadi waktu sebelum Erika kalian ada penyanyi baru juga, si Safira.
biasanya ada kontrak 3 bulan. Jadi gue bikinin tuh 3 bulan gue jagain Apa aja yang lu jagain? sampai dia gue biar Dari bikin rilis 3 bulan tuh dari rilis ya. pre-release, rilis, after release tuh gue bikinin Activity-nya. activity-nya, sosmednya udah gimana dari payung gede ya yang Iya. tuh. Ininya promo-promonya juga lu kasih tau nggak? Iya. Kemana-kemana? Iya. Oh itu udah semua? Udah semua. Oke, berarti kalau ada yang mau, gua kasih Bener. Instagramnya Arya di sini. Jadi silahkan hubungi DM aja. Ya, Bener, DM ya. DM aja. Tapi memang gue selalu fight di awal gini, kalau mau nyari viral mungkin bukan ke gua. Oke. Ya kan, kalau karena viral kan minta ke Allah. Iya, karena kan namanya industri musik nggak ada yang tahu ya. Iya. Kalau mau ternyata lagu itu nge-boom apa nggak ada yang tahu kan. Ya, tapi lu ini ya, apa namanya? Sampai ke semua media lu pikirin. Iya. Kayak bahasa IG, TikTok, YouTube. Iya. Oke. Gue sambung-sambungin semua kan. Dibikin relate semuanya ya. Gitu. Dari konsep besar. Sampai misalnya konsep, aduh gua nggak tahu pakai baju apa, lu juga Iya. bisa. Bisa sampai situ memang. Oh gitu ya. Hey. Jadi apa ya? Jadi sebenarnya kayak branding development lah ya. Ya, branding. Pokoknya branding development. Oke, good. Nah, itu jadi Arya ya. Kalau kalian di samping elemen, kalau kalian pengen tahu, Arya juga menjadi seorang ada punya dia perusahaan konsultannya. Jadi bisa untuk yang minta dikonsult, butuh konsult untuk kalian yang mau mulai berkarya di bidang tarik suara industri musik, silahkan hubungin Arya kalau minta dibantu. Kalian nggak perlu tahu, kalian perlu cuma suara bagus dan punya semangat. Silahkan kalian misalnya punya label sendiri ya, labelnya nggak juga butuh konsult juga bisa ya? Bisa langsung ke Arya hubungin. Gua kasih di bawah adalah Instagramnya Arya, sama mungkin gua kasih linknya siapa, Erika ya. Boleh. Nah, ntar gue kasih linknya Erika di sini. Erika yang primadona, itu Arya sebagai yang mengkonsep untuk, nah seperti itu. Iya, secara payung besarnya gitu kan. Sekalian kalau dengar itu artisnya Om Arya, Erika Carlina, primadona. Wih di mame. Om Arya thank you ya. Sama-sama. Gue thank you banget. Ini semua nanti mau gue panggil-panggilin. Nah, yang masih menjadi PR ya. Tapi minimal kan kita nggak sendiri ya. Iya, jangan gua doang dong. Biar sama ikut. Thank you banget. Thank you ya. Buat kalian yang masih nonton sampai habis, thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Di follow Om Arya di sini, ada Instagramnya, terus dilihat hasilnya Om Arya seperti apa, komen sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian punya solusi buat kita untuk tadi permasalahan kita, silakan komen dan kasih tahu, jelasin ya. Bye bye.